Saya Andris Parengka. Saat ini saya melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, menjangkau para mahasiswa di kampus, tapi juga mempersiapkan para staf baru di LPMI. Ini merupakan kehormatan bagi saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian, sekalipun hanya secara virtual. Nah, saya percaya bahwa ini merupakan kerinduan dan jawaban doa kita untuk menginginkan agar ada sebuah wadah, yaitu jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Dan Tuhan sudah menjawab dengan terbentuknya wadah ini. Tentu saja wadah ini dibentuk punya tujuan untuk menolong para mahasiswa yang terlibat di PMK di seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar mencapai visi amanat agung. Sehingga para mahasiswa yang terlibat di PMK tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tenaga, talenta, dan keuangan pada sesuatu yang tidak bernilai kekekalan. Oleh karena itu, saya mendorong para pemimpin di PMK untuk mengajak dan mendorong setiap anggota untuk ambil bagian dalam persekutuan di jaringan ini. Sehingga para mahasiswa juga boleh mendapat kesempatan selain saling belajar satu sama lain, tetapi juga memperkuat persekutuan untuk meningkatkan gerakan rohani di berbagai kampus untuk mencapai amanat agung. Doa dan harapan saya agar wadah ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai visi amanat agung. Karenanya, kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini kiranya tidak membuat kita menjadi patah semangat, tetapi justru membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Shalom JPMKI. Kita mau lebih mengenal teman-teman semua. Jadi teman-teman boleh banget menuliskan nama dan asal universitas di kolom chat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan membukanya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah di JPMKI. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus mau melawat setiap kami, Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami biar kami mau bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita siap memuji menyembah nama Tuhan, amin. Mari anak muda kita sama-sama bertepuk tangan. Kita percaya Allah kita penuh dengan kuasa. Yang percaya serahkan haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa di
JPMKI, teman-teman boleh menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, teman-teman. Mari dimanapun kita berada, entah itu di rumah ataupun di kampus, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita percaya siang hari ini Tuhan Yesus hadir, siang hari ini Tuhan Yesus mau lawat setiap kita. Mari datang ke hadiratnya, mari kita buka hati sama-sama, teman-teman. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang gak terbatas buat setiap kami. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang penuh dengan kuasa Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan, oh Jesus, we worship you, we worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship you, Jesus. We worship you, Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surau, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan
Shalom. Senang bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa dari Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Perkenalkan, saya Pendeta Elvian Sumenda, yang diminta untuk membawakan firman Tuhan dengan tema Unsinkable Faith, atau iman yang tidak dapat tenggelam. Nas firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, bersyukur itu identik dengan berterima kasih. Dan umumnya kita berterima kasih atas sesuatu yang kita terima. Sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak, sesuatu yang bagus. Tentu akan sulit bagi kita untuk berterima kasih atas sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, atau sesuatu yang menyakitkan. Biasanya sesuatu yang menyenangkan hati baru kita berterima kasih. Namun menurut firman Tuhan, mengucap syukur ada 3 hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, mengucap syukur adalah harus dilakukan dalam segala hal. Sebab dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah dalam keadaan baik saja, dalam keadaan yang menyenangkan saja, tetapi dalam segala hal. Nah, dalam segala hal di sini bisa berarti situasi yang menyenangkan, tapi bisa juga berarti situasi yang tidak menyenangkan, kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal di sini bisa dalam arti kita mengucap syukur untuk keadaan yang baik, yang positif. Tetapi bisa juga untuk keadaan yang tidak baik, yang negatif. Dan kita harus mengucap syukur untuk hal itu. Mengapa demikian? Sebab kalau kita mampu mengucap syukur atau terbiasa berlatih mengucap syukur dalam keadaan atau situasi yang baik maupun yang buruk, maka kita akan memperoleh kestabilan emosi yang tinggi. Sebab emosi kita, perasaan kita tidak didikte oleh situasi baik atau buruk. Tidak didikte oleh keadaan yang baik atau yang buruk. Tidak ditentukan oleh lingkungan luar kita, tapi ditentukan oleh keinginan kita sendiri untuk mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala hal. Yang kedua, mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kalau tadi mengucap syukur harus dilakukan dalam segala hal, mengucap syukur juga adalah kehendak Allah. Ini artinya adalah mengucap syukur itu harus dilakukan dengan keputusan kita untuk belajar taat. Sebab ini kehendak Allah, meskipun tidak enak, meskipun situasinya buruk, meskipun keadaannya tidak menyenangkan, bahkan merugikan kita, tetapi Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur. Jadi, kalau kita mau mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik pun, atau dalam situasi yang tidak baik, maka itu adalah keputusan kita untuk belajar taat. Belajar taat akan kehendak Allah, sebab Allah ingin kita mengucap syukur. Yang ketiga, mengucap syukur sebenarnya adalah langkah iman. Mengapa saya mengatakan demikian? Nah, mari kita ingat. Kita mengatakan diri kita orang percaya. Mengapa kita mengatakan diri kita orang percaya? Mengapa kita menyebut diri kita orang percaya? Sebab tentu yang pertama kita percaya kepada Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk menggantikan saya atas hukuman dosa. Seharusnya saya yang disalibkan, tetapi Kristus yang disalibkan. Kita percaya akan itu, dan kita percaya bahwa dia juga bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita tentunya yang percaya. Nah, kita percaya akan peristiwa penyaliban dan kebangkitan itu. Padahal itu terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita tidak menyaksikan, tidak ada film dokumenternya, hanya tulisan dari firman Tuhan, catatan di firman Tuhan ini. Kita percaya. Mengapa kita percaya? Sebab kita beriman bahwa itu memang terjadi. Bahwa itu memang dilakukan Allah untuk menebus saya, untuk menebus kita sekalian. Kita percaya akan peristiwa yang sudah lampau. Begitu jauhnya kita percaya. Dan itu sebabnya kita disebut
orang percaya atau orang beriman. Berikutnya kita juga percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Entah itu terjadi besok atau terjadi 1 bulan kemudian dari sini, atau masih 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi, kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun, meskipun kita tidak tahu kapan Kristus datang, meskipun tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan kapan persisnya kedatangan Kristus, tapi kita percaya kan bahwa Kristus pasti akan datang. Mengapa? Sebab disebutkan oleh firman Tuhan bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan kita percaya untuk peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Itu sebabnya kita disebut orang percaya. Kita disebut orang beriman. Kita beriman akan peristiwa yang akan terjadi. Bagaimana dengan mengucap syukur? Biasanya, orang mengucap syukur untuk sesuatu yang sudah terjadi. Ada sesuatu yang baik yang kita terima, itu kan sudah terjadi. Ada sesuatu yang menyenangkan yang kita nikmati, itu juga sudah terjadi. Maka kita bilang, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang sudah terjadi. Terima kasih Tuhan atas penguatan-Mu yang sudah terjadi. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang belum terjadi? Apa itu? Kalau kita dalam keadaan senang, tentu kita gampang mengucap syukur. Tapi kalau dalam keadaan susah, apa yang kita pikirkan? Tentu sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita harusnya berpikir bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan? Allah turut bekerja dalam situasi buruk yang saya alami sekarang. Allah turut bekerja dalam keadaan buruk yang saya alami sekarang. Dan dalam situasi buruk, keadaan yang buruk yang tidak menyenangkan ini, kelak saya akan mengucap syukur. Sebab Allah sedang bekerja dalam keadaan-keadaan atau situasi-situasi buruk ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi nanti saya pasti akan mengucap syukur karena ada Allah sedang mengerjakan yang baik. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah pasti akan melakukan yang baik dan sedang melakukan yang baik dan nanti saya akan bersyukur di masa depan, maka saya dapat mengambil ucapan syukur di masa depan itu ditarik ke masa sekarang. Meskipun saya masih susah, meskipun situasi masih buruk, meskipun keadaan masih tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tetapi karena saya tahu bahwa nanti saya akan mengucap syukur, maka saya mengucap syukurnya sekarang. Saat saya sedang tertekan, saat saya sedang dalam keadaan susah, saat saya sedang dalam keadaan tidak nyaman, saat saya sedang menangis, saya mengucap syukur karena saya tahu nanti saya akan mengucap syukur. Dan ini merupakan langkah iman. Saya beriman karena bahwa saya akan mengucap syukur, maka saya lakukan ucapan syukurnya sekarang. Itu sebabnya Allah mengatakan melalui Rasul Paulus, tulisan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Meskipun belum ada pertolongan Tuhan, meskipun belum ada jawaban Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu kehendak Allah supaya kita taat. Dan sebenarnya kita sedang melakukan langkah iman. Mengucap syukurnya sekarang sebelum Allah menjawab doa-doa kita, sebelum Allah mengabulkan permohonan kita. Karena kita tahu kita pasti akan mengucap syukur nanti. Inilah unsinkable faith. Tidak didikte, tidak ditentukan oleh keadaan apapun. Mengucap syukurnya sekarang sebelum peristiwa menyenangkan itu terjadi, sebelum peristiwa yang membahagiakan itu terjadi, saya mengucap syukurnya sekarang. Kita beriman bahwa kita akan bersyukur nanti. Buktinya apa? Buktinya bersyukurlah sekarang sebelum Tuhan mengabulkan segala permohonan kita, segala permintaan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom teman-teman JPMKI. Perkenalkan, nama aku Sarah. Aku mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Dan di hari ini aku benar-benar bersyukur, berterima kasih banget karena diberi kesempatan untuk sharing dan juga berbagi pengalaman mengenai kebaikan Tuhan yang luar biasa kehidupanku. Dan aku akan berbagi cerita bagaimana sih peran Tuhan yang begitu luar biasa dalam menjaga, membesarkan, dan juga mendidik aku secara khusus. Aku ini lahir dari keluarga broken home,
bisa dibilang kurang dapat kasih sayang dari orang tua, dan aku emang benar-benar dididik dari kecil itu bukan sama kedua orang tuaku, melainkan hanya sama omaku aja. Dan juga banyak nih stigma dari orang-orang yang berpikir dan berkata bahwa anak broken home itu gak pernah punya harapan. Anak broken home itu gak pernah punya masa depan yang cerah seperti anak-anak dari keluarga lainnya. Tapi yang aku mau highlight itu adalah bukan berarti anak-anak dan keluarga yang sempurna mereka itu memiliki sisi negatifnya ya. Tapi yang aku mau highlight adalah bagaimana sih ketika kita tuh berserah, khusus sebagai anak muda, berserah sama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sesuai sama Tuhan, Tuhan akan mengambil peran yang paling penting banget untuk kehidupan kita. Mungkin kita gak dapat kasih dari orang tua kita, dari mama dan papa, tapi sana selalu ada Tuhan yang akan selalu in charge kita, yang selalu akan mendukung, mensupport kita tanpa kita tahu. Dan kebenaran itu adalah hingga hari ini Tuhan masih kasih aku kesempatan dan dipercayakan untuk menjadi seorang leader dari kelompok kecil. Terus juga diberi kesempatan untuk dapat meraih prestasi di kampus dan pelayanan khususnya di dalam kampus di POHUT, sebuah organisasi Kristen di universitasku, dan juga diberi kesempatan untuk juga melayani Tuhan di gereja di bagian pengembangan anak-anak. Dan teman-teman, mungkin di antara kita semua punya pengalaman yang sama kayak aku. Kita hidup di keluarga broken home, tapi yang perlu kita tahu adalah satu hal. Lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita itu tidak mendefinisikan siapa kita, identitas kita. Tapi identitas kita itu dari bentuk dari Tuhan itu sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan, so teruslah terapkan dan pikirkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi terlepas dari keluarga kita broken home ataupun keluarga yang sempurna, tapi tetap kita harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kehidupan kita sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan mengatasnamakan background keluarga kita ataupun lingkungan rumah kita, pertemanan kita itu menjadi gambaran masa depan kita. Dan juga yang harus diingat adalah khususnya kita sebagai anak-anak muda, kita harus punya spirit yang luar biasa di dalam Tuhan, karena kita gak akan pernah tahu, mungkin kita akan menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. So terus bertemu dengan Tuhan dan jadi berkat. Semoga sharing singkat yang aku bisa sampaikan kepada kita semua dapat mensupport dan juga motivasi kita ya untuk selalu mendekatkan kepada Tuhan, karena kita gak akan pernah sendiri untuk menghadapi setiap masalah hidup dunia ini. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu akan ada di sampingmu. Dia akan selalu berjalan di depan dan di sampingmu dan di belakangmu. Terus bertemu dengan Tuhan dan jadi berkat. God bless you. Shalom teman-teman, mari pada hari ini kita bersatu untuk berdoa bagi bangsa, negara, dan pemimpin kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, yang Bapakku dan ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami masih diberi kesempatan ya, untuk berkumpul ya Tuhan, untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan juga sekarang kami masih diberi kesempatan untuk berdoa bersama ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan bangsa kami Engkau yang menjaga ya Tuhan, Engkau yang melindungi ya Tuhan. Ampunilah juga setiap kesalahan yang ada di bangsa kami, di negara kami ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan masih banyak hal-hal yang mengecewakan Kau, banyak hal-hal yang menyakiti hatimu ya Tuhan. Tapi lihatlah ya Tuhan, ada berapa banyak anak-anakmu ya Tuhan yang terus berseru ya Tuhan di tiap bangsa-bangsa ini ya Tuhan, di negara kami ya Tuhan, yang benar-benar tulus kepadamu, yang mau berjuang dan membesarkan namamu di negeri ini ya Tuhan, di negara ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang mengasihi bangsa kami, Engkau yang melindungi bangsa kami ya Tuhan dari segala hal apapun itu ya Tuhan, baik itu bencana-bencana yang akan datang ya Tuhan, ataupun apapun itu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa agar di negara kami ya Tuhan bisa terjadi hubungan yang harmonis ya Tuhan, terjadi keharmonisan, terjadi kedamaian di negara kami ya Tuhan. Tidak ada lagi kerusuhan ya Tuhan, Engkau yang menjauhkan segala hal itu daripada kami ya Tuhan. Biarkanlah yang ada ya Tuhan hanya damai sejahtera-Mu ya Tuhan, damai sejahtera yang datangnya dari Engkau ya Tuhan. Engkau yang hadir di setiap bangsa-bangsa ya Tuhan, Kau yang hadir di negara kami, bahkan di setiap rumah kami ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap dari kami ya Tuhan, agar kami bisa semakin serupa dengan Kau, semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan juga menjadi anak-anak muda yang mau bangkit bagi bangsa-bangsa ya Tuhan, menjadi anak muda yang mau
bergerak bagi bangsa ini, bagi negara ini ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, dimanapun kami diletakkan ya Tuhan, di kampus manapun kami diletakkan ya Tuhan, kami bisa membawa berkat ya Tuhan, kami bisa menjadi terang dan garam-Mu dimanapun itu ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, pakai setiap dari kami ya Tuhan sebagai alat-alat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi setiap pemimpin kami yang ada ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka juga ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajarkan kepada mereka apapun itu ya Tuhan, semua hal yang baik Kau yang akan menuntun mereka, setiap pemimpin kami ya Tuhan, siapapun itu ya Tuhan, baik dari pemimpin tertinggi sampai terendah ya Tuhan, dan sampai dari mulai presiden, gubernur, kepala wali kota, kepala desa, sampai ke rumah-rumah ya Tuhan, sampai kepada kepala-kepala setiap keluarga ya Tuhan. Ajarilah mereka, bantu mereka ya Tuhan, untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik ya Tuhan, mengambil keputusan-keputusan yang membawa kebaikan ya Tuhan, membawa keuntungan bagi setiap banyak orang ya Tuhan, mengambil keputusan yang tidak hanya mempedulikan diri sendiri ya Tuhan, tapi mempedulikan banyak orang ya Tuhan, tidak hanya memikirkan keegoisan dirinya sendiri ya Tuhan. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang berdiri bagi bangsa kami, Engkau yang menopang negara kami ya Tuhan. Hanya Engkau-lah Bapa kami yang ada di surga yang bisa melakukan itu ya Tuhan. Hanya kepadamu kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Sekarang bara-bara sikilera bara-bara Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapak, di mana kami masih dalam keadaan sehat sampai saat ini Bapak, itu berkat karena kasih karunia-Mu Bapak. Bapak, kami menyatukan hati berdoa ya Bapak untuk setiap pekerjaan kami Bapak. Berilah kami menjadi berdampak di dalam pekerjaan kami Bapak. Kami menjadi berkat buat orang lain ya Bapak. Kau berkati pekerjaan kami, Kau lawat setiap pekerjaan kami Bapak. Berilah kami melakukan hal-hal kecil dalam pekerjaan kami dan menyelesaikan hal-hal kecil tersebut ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Pak, setiap orang yang masih belum dapat pekerjaan, Kau beri kesabaran kepada dia, Kau beri kerendahan hati, biar dia menantikan dan tetap berharap pada Engkau, sehingga Engkau pun memberi pekerjaan yang terbaik buat dia ya Bapak. Dan ya Bapak, kami juga berdoa ya Pak, dengan pendidikan kami, Engkau berkati pendidikan kami ya Pak. Beri kami kepintaran ya Bapak, Engkau beri kami pikiran yang baik ya Pak, sehingga ketika dosen, guru, ataupun siapapun yang mengajarkan, kami dapat mengerti dan memahaminya ya Pak. Kami berdoa ya Pak untuk setiap guru, dosen, atau siapapun yang mengajarkan kami, Engkau beri kerendahan hati, Engkau beri kesabaran dalam mengajarkan kami ya Bapak. Engkau berkati semua fasilitas dalam mengajar, baik itu secara offline ataupun daring ya Bapak. Engkau lancarkan semuanya, internet atau apapun itu ya Pak, Engkau lancarkan ya Pak, sehingga belajar mengajar berlangsung dengan baik Bapak. Dan kami juga berdoa ya Pak untuk kesehatan yang ada di dunia ini ya Bapak. Engkau beri kesehatan kepada setiap kami ya Bapak. Engkau beri kami keteguhan, pengharapan penuh hanya kepadamu ya Pak. Kami berdoa ya Pak, setiap pribadi yang sudah kena COVID ya Bapak, sedang kena COVID ya Pak, Engkau beri mereka pengharapan penuh. Jangan mereka Engkau buat putus asa ya Pak, tapi mereka optimis bahwa mereka akan sembuh. Kiranya melalui kejadian COVID ini mendatangkan mereka melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata atas mereka ya Pak. Kami berdoa ya Pak, mereka pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, semua sembuh ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami ya Bapak, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami ya Bapak, terutama buat orang tua kami, buat mama, papa. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau tahu apa yang mereka inginkan, Engkau pasti menyediakan semuanya ya Bapak. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Biar mereka hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup menurut firman Tuhan ya Pak. Biar mereka benar-benar mengenalkan Engkau, keluarga kami benar-benar mengenalkan Engkau, bukan mengenalkan diri sendiri ya Bapak. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan-Mu ya Pak. Dalam Tuhan Yesus ya Bapak, kami serahkan ya Pak, kuasa jahat, kuasa kutuk kami patahkan di dalam Tuhan Yesus ya Bapak. Segala hal-hal yang bukan dari-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Dan juga kami berdoa untuk pribadi yang belum mengenal Engkau ya Bapak, pribadi yang masih bingung, pribadi yang masih kepahitan ya Bapak. Kami berdoa ya Pak untuk pribadi tersebut ya Pak. Kami percaya ya Pak, mereka akan menemukan Engkau, mereka akan melihat kuasa-Mu, mereka akan melihat mujizat-Mu ya Bapak. Mereka akan
mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya Bapa. Kau berkati pribadi yang bermenang Engkau, suatu saat pasti akan mengenal Engkau ya Pak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Pak. Mereka akan segera akan mengenal Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Pak. Mereka mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh ya Pak. Kami serahkan pribadi ini di dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat semuanya ya Pak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, marilah kita tundukkan kepala dan kita terima akan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi di sorga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go.